Hai semuanya, it's Kiki, welcome back to my channel. Di tahun pertama pernikahan, kira-kira menurut kalian apa sih masalah yang bakal paling sering terjadi kepada pasangan secara umum? Yes, jawabannya adalah masalah ekonomi. Sebenarnya ini bukan cuma pendapat aku ya, tapi pendapat dari sangat banyak masyarakat di luar sana. Kebetulan sebelum bikin video ini, aku tuh nonton sebuah konten TikTok yang menanyakan hal serupa. Dan ternyata surprisingly, banyak dari orang-orang yang mengaku bahwa di tahun pertama pernikahannya masalah terberat bagi mereka adalah masalah ekonomi. Jadi ini menurut aku bukanlah hal yang tabu untuk dibicarakan, malah justru harus dan wajib banget untuk dibicarakan oleh pasangan-pasangan yang akan menikah atau baru menikah. Karena kalau dipikir-pikir ya, di awal aja kita harus menyepakati dulu nih kira-kira gimana cara melakukan pembiayaan pernikahan. Terus nanti setelah menikah harus nyiapin tabungan bersama, memilih asuransi yang mana, sampai investasi di tempat-tempat apa. Nah itu harus banget gitu dari awal dibicarakan. Nah alhamdulillahnya sekarang aku dan suami udah hampir 1 tahun menikah. Jadi kurang lebih aku juga merasakan gimana sih suka duka dalam mengatur permasalahan finansial di dalam rumah tangga. Yang mungkin aku bisa kasih sedikit tips-tipsnya buat kalian. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi, walaupun gak harus kalian terapkan ke pasangan kalian, karena ya setiap pasangan pasti punya preferensi serta kondisi ekonomi masing-masing. So kalau misalnya kalian tertarik sama video ini, kita ngobrol-ngobrol bareng. Seperti biasa, kita langsung aja stay tune. Oke, dari pengamatan kami sih secara umum, ternyata memang ada 3 cara utama sih dalam mengatur keuangan di rumah tangga. Nah 3 caranya apa aja? Yang pertama dengan cara dipisah atau punya separate account. Kedua dengan cara digabung atau punya joint account. Terus habis itu ketiga dengan cara kombinasi antara joint account dan separate account. Kita akan bahas pro dan kontranya satu persatu. Oke, yang pertama separate account ya. Seperti artinya ya kita basically memisahkan semuanya masalah keuangan kita antara diri kita dengan pasangan. Jadi nih misalnya ada utang atau ada pembiayaan sehari-hari ya split bill gitu lah ya. Nah ada pro kontranya. Yang pertama pronya ya pasti kita nggak lagi ngurusin mau pasangan kita mau boros kayak gimana. Kita merasa ya udah gitu santai aja karena dia boros dengan uangnya sendiri. Dan somehow kita juga bisa merasa lebih fair, lebih adil karena ya kita berdasarkan ketersediaan aja. Kalau misalnya mau split bill atau kita mau bayarin pasangan kita, nah itu berdasarkan keikhlasan masing-masing aja sebenarnya, kesadaran masing-masing. Nah tapi praktek ini tuh juga ada kontranya guys. Yang pertama mungkin yang paling kelihatan adalah kalau misalnya nih kalian menambah anggota keluarga, which is punya anak misalnya, itu bakal agak ribet untuk kalian tetap split bill seperti itu. Pastinya banyak pengeluaran-pengeluaran yang kalian akan lebih praktis kalau misalnya dibiayai dengan cara joint account. Terus juga di awal bakal susah banget untuk nge-track atau menganalisa kira-kira berapa sih sebenarnya pengeluaran di rumah tangga kalian. Belum lagi kalian kehilangan kesempatan untuk mengoptimalisasi dana investasi kalian yang mungkin kalau digabung bakal nilainya lebih banyak dan eventually akan menghasilkan profit yang lebih banyak juga gitu. Nah sekarang kita bahas yang kedua, joint account atau ya kita nabung bersama di satu akun gitu. Ini pro-nya adalah ya kalian akan lebih mudah ya untuk nge-track dan menganalisa semua income dan juga pengeluaran yang ada di rumah tangga kalian. Terus lagi nggak perlu pusing-pusing transisi kalau misalnya tadi punya anak, karena ya semuanya udah tergabung jadi satu, pembiayaannya jelas dari mana asal usulnya dan berapa. Cuman kontranya adalah kalau misalnya pasangan kita dirasa kayak terlalu boros, pasti ada rasa nggak enak di salah satu pihak. Belum lagi kalau misalnya kita ngerasa aduh kok dia begitu sih, kok dia begitu, kayaknya ada rasa harus mencampuri satu sama lain dalam hal lifestyle dan juga dalam hal mengatur keuangan secara umum, yang bisa jadi menjadi sumber konflik yang juga besar gitu. Ditambah lagi kalau misalnya salah satu partner nih dia menghasilkan penghasilan yang jauh banget lebih besar daripada pasangannya, nah bisa jadi juga itu menjadi sumber konflik ketika joint account kan, karena semuanya dijadiin satu, dicampur gitu. Oke, nah yang ketiga makanya ada yang namanya combination of joint account and separate account. Nah prinsipnya adalah ya kita punya satu akun bersama untuk membiayai kehidupan hari-hari, dan juga di luarnya kita masih tetap punya keleluasaan akun masing-masing untuk belanja dan lain-lain. Jadi pro-nya mungkin lebih di fleksibilitas dan kebebasan
Terus abis itu kedua juga tetap gampang untuk nge-track expense yang pasti keluar sehari-hari di dalam rumah tangga karena kita tetap punya joint account. Tapi kontranya ya mungkin karena terlalu kebanyakan ATM, mungkin untuk beberapa orang terlalu memusingkan gitu ya. Tapi kembali lagi silakan putuskan dan diskusikan dengan pasangan kalian karena setiap orang bakal beda-beda. Dan aku pun sama suami tuh mungkin sekarang lebih ke separate account ya, karena kita biasanya mengatur semuanya masing-masing, tapi untuk biaya sehari-hari dan lain-lain kita punya semacam joint account yang sebenarnya dititipin ke aku accountnya. Jadi begitu guys. Tapi ya pasti bakal ada perubahan-perubahan, apalagi ketika mungkin ada perubahan rencana, ada perubahan jumlah anggota keluarga juga di dalam keluarga kecil kami. Nah itu bakal ada perubahan gimana cara mengatur keuangannya gitu. Oke, nah sekarang setelah kalian udah tahu nih mau cara mengatur keuangannya gimana, nah mending sekarang aku akan coba praktekkan gimana sih step by step langkah-langkah mengatur keuangannya. Oke, yang paling pertama itu kalian harus lakukan financial check-ups ya. Nah, yang harus dicek apa aja? Nah, yang pertama yang harus dicek itu adalah jumlah aset dan juga jumlah liabilitas alias utang. Nah, di sini aku udah siapin juga template untuk ngelakuin financial check-up. Kalian bisa cek aja link download Excel-nya di description box di bawah. Nah, di situ kalian bisa melihat tuh ya komponen aset itu semua kita harus cek, mulai dari mungkin ada kas, ada tabungan di bank, ada investasi, ada bisnis apa. Nah, itu silahkan dibuka semuanya, jangan disembunyi-sembunyiin justru. Dan juga sebaliknya untuk liabilitas atau utang, mungkin ada tagihan pay letter, tagihan KPR dan lain-lain. Itu coba dikomunikasikan dari awal biar kita bisa menghitung nih net worth kita masing-masing itu berapa. Nah, di sini check up yang kedua adalah ngecek pemasukan dan juga pengeluaran masing-masing sebelum menikah. Di sini misalnya nih contoh, aku dan suami itu punya nature kerjaan yang berbeda dan sumber income yang berbeda. Suami aku pekerjaannya lebih ke tipe kantoran gitu ya, jadi mungkin source of income-nya lebih pasti tapi punya fixed amount setiap bulannya. Nah, sedangkan aku agak berbeda. Emang nggak fixed amount sih, tapi bisa sangat fluktuatif karena nature kerjaan aku sebagai entrepreneur, content creator dan freelancer itu ya begitu gitu. Nah, pengeluaran itu kan ada macam-macam ya, mulai dari yang fixed amount setiap bulan sampai yang variable amount yang misalnya makan, liburan dan lain-lain. Nah, monggo ini dilakukan di awal dan juga secara berkala. Jadi nanti kalau misalnya udah nikah nih, mungkin setiap tahun atau setiap semester tetap lakuin check ups. Oke, langkah yang kedua yang aku rekomendasiin buat kalian lakukan nih sebelum akhirnya sah gitu ya adalah budgeting for future fixed and variable cost. Jadi tadi setelah selesai ngomongin masa lalu, sekarang kita coba mengomongkan tentang masa depan, tapi mungkin masa depan yang jangka pendek lah ya, yakni tentang pengeluaran. Nah, fixed cost atau biaya tetap nih yang harus kita bayarkan mungkin bisa dimulai dari membiayai pernikahan dulu, terus bicarain skemanya seperti apa, terus habis itu maharnya mau berapa, terus nanti pengen tinggal di mana, mau di kontrakan kah atau di apartemen kah, itu semua harus dibicarain karena itu adalah sumber fixed cost juga, tempat tinggal. Nah, terus juga jangan lupa soal variable cost-nya. Variable cost tuh kayak makanan, uang listrik, air, liburan, transportasi, belanja-belanja skincare. Itu banyak banget sebenarnya kalau kita kumpul-kumpulin. Nah, itu coba kalian silahkan ya berhayal, imajinasikan kira-kira bakal berapa tuh setiap bulannya. Gak ada salahnya kok dibicarakan pelan-pelan, gak harus brel ya, meeting seharian kita obrolin semua, tapi ya bertahap aja. Nah, setelah itu semua kalian catat, silahkan dihitung jumlahnya, lalu tentukan siapa yang mau bayar apa. Nah, ini akan dipengaruhi sama tadi kalian pilihnya apa, apakah mau separate account aja atau joint account aja atau kombinasi, itu akan ngaruh ke siapa nih penanggung jawab dari biaya-biaya ini gitu. Oke, nah sekarang yang ketiga adalah gimana caranya kita allocating for emergency fund, insurance, dan juga investment. Nah, kalau tadi kita ngomonginnya adalah rencana masa depan jangka pendek, sekarang kita ngomongin yang jangka menengah ke panjang nih, jauh nih ya, yakni dana darurat, asuransi, sampai investasi. Nah, sebenarnya semua ini tuh bakal sangat berpengaruh terhadap itu tadi, kondisi keuangan, profil resiko,
preferensi dan tujuan kalian berdua ke depannya itu seperti apa. Nah, kalau aku sama suami, kita punya investasi yang joint account gitu istilahnya, sama investasi yang kita separate account. Salah satunya investasi saham yang kita lakukan di aplikasi Stockbit itu kita lakukan secara terpisah gitu untuk sekarang. Nah, tapi kita sebenarnya satu paham tentang kenapa kita pakai aplikasi Stockbit, karena aplikasi Stockbit itu beneran lengkap banget, all in one platform. Jadi bisa mulai dari trading, ngelakuin analisa dan lain-lain, itu semua bisa dilakukan dalam satu aplikasi aja. Nah, habis itu buat orang yang cenderung konservatif atau agak moderat, mungkin kalian bisa cobain untuk investasi di saham-saham yang liquid ya, yang udah blue chip. Misalnya kalian bisa cek aja di aplikasi Stockbit itu masuk di indeks LQ45 atau IDX30. Terus kalau misalnya kalian pengennya liquid dan juga syariah, kalian bisa cek JII atau ISSI indeksnya. Kan di Indonesia tuh jumlah emiten saham tuh banyak banget ya, ada sekitar 770 lebih yang udah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, biar kalian lebih gampang memilah-milihnya, sebenarnya kalian bisa manfaatkan fitur screener dari Stockbit. Jadi kalian bisa mengambil keputusan pembelian berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Nah, di sini aku sekalian aja ya mau top up saham buat bulan ini. Nah, di sini aku udah tahu sih kira-kira aku mau beli saham apa. Nah, tapi aku juga harus mastiin dulu kayak key analytics-nya, key financial-nya, terus abis itu nge-update ya pengetahuan aku soal saham ini lewat fitur news atau fitur stream. Di situ ada banyak-banyak market insight dari orang-orang yang lainnya. Terus juga tidak lupa deh aku cek juga harganya sekarang berapa. Tapi kalau misalnya udah cocok, silakan kalian langsung aja buy. Nah, habis klik buy, habis itu kalian tinggal masukkan jumlah lot dan juga harga yang mau kalian beli, lalu udah. Dan tenang aja ya, di Stockbit ini kita bisa investasi mulai dari satu lot aja loh. Dan biaya brokernya itu cukup rendah. Kalau misalnya kalian mau beli saham, biaya brokernya cuma 0,10%. Sedangkan kalau mau jual saham di 0,20%. Cukup oke lah. Nah, kalau misalnya kalian bersama pasangan pengen cobain investasi saham di aplikasi yang sama kayak kami, kalian bisa cek link download aplikasi Stockbit di description box di bawah. Dan juga jangan khawatir karena aplikasi Stockbit ini udah terdaftar di OJK dan BI. Jadi semuanya udah aman. Apalagi kalau kalian mau manfaatkan Stockbit untuk mengatur keuangan masa depan, terpercaya guys. Oke, nah sekarang ya mungkin tips yang terakhir dari aku dalam mengatur keuangan adalah coba kalian setting a great mindsets and values. Ya, coba sepakati terlebih dahulu value dan juga mindset dalam mengatur uang. Karena itu tadi, setiap orang berbeda. Kok kalian sepakatnya sama aku, siapa tahu pasangan kalian kurang sepakat gitu ya. Jadi silahkan diobrolkan. Kalau kami berdua, aku sama suami, value kita itu adalah pokoknya transparansi. Jadi kalau misalnya ada goals-goals apa di masa depan, kita harus ngomong. Contoh, oke, pengen nerusin pendidikan lagi nih, atau aku pengen pindah kerja dan coba karir yang ini nih. Nah, itu semua harus komunikasikan dari awal biar tidak ada salah paham ya. Harus transparan karena pada dasarnya setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan ini banyak kaitannya dengan uang. Jadi ya mau nggak mau, emang kalau misalnya kalian mau lancar ya mengatur keuangan dalam rumah tangga, kalian harus transparan dalam memberikan informasi terkait pengambilan keputusan di dalam hidup kalian sendiri maupun hidup kalian sebagai suami istri gitu. Ya, kira-kira seperti itu dari kami ya. Walaupun kami ini belum 1 tahun menikah, tapi hopefully mungkin insight-insight dari pengalaman kami bisa jadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa komen dan like juga di bawah video ini kalau misalnya kalian suka videonya atau ada masukan terhadap videonya. Dan sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye!